Membaca buku merupakan kegiatan yang dianggap membosankan bagi sebagian orang. Tapi tahu nggak sih kalian kalau ternyata membaca itu punya dampak ke otak kita loh. Penelitian telah dilakukan di Indonesia bahwa setidaknya 20% dari total populasi lansia berumur 65 tahun ke atas menderita demensia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Dan diproyeksikan bahwa pada tahun 2050 akan meningkat lebih dari 2 kali lipatnya. Which is pada tahun 2050 bisa aja kita termasuk di dalamnya. Tapi penelitian lain telah dipublish oleh Journal of American Medical Association bahwa kegiatan membaca bisa mengurangi penyakit demensia atau Alzheimer. Setiap bagian dari tubuh kita membutuhkan olahraga untuk tetap sehat. Dan menurut jurnal tersebut, membaca adalah bentuk latihan bagi otak kita agar tetap sehat. Hal ini terjadi karena membaca merangsang otak kita dan membuatnya tetap aktif, sehingga memungkinkan ia mempertahankan kekuatan dan kapasitasnya. Karena itu mulai baca buku ya, supaya kalian gak cepet pikun. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan memori otak kita. Ketika kita membaca buku fiksi, otak kita ternyata dilatih untuk mengingat nama-nama tokoh dan sifat-sifat dan karakter mereka. Selain itu juga kita dilatih untuk mengingat plot atau peristiwa dalam buku fiksi tersebut. Karena faktanya ternyata otak kita yang menyimpan sejumlah besar memori atau informasi tetap mampu membuat jalur sinapsis otak baru ketika kita menambah memori-memori yang baru. Selain itu, ketika menambah sinapsis otak baru, kita juga dilatih untuk meningkatkan daya ingat seperti memori jangka pendek, yang mana itu bisa menstabilkan suasana hati kita. Selain merangsang otak kita tetap aktif dan menambah sinapsis otak baru, ternyata membaca buku juga mampu menambah keterampilan berpikir analitis yang lebih kuat bagi kita. Misalnya ketika kita membaca buku novel misteri atau detektif, ketika kita disuguhkan cerita yang penyelesaiannya begitu lama dengan disuguhkan oleh petunjuk-petunjuk yang banyak, maka otak kita akan terlatih untuk menghubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah penyelesaian. Secara tidak sadar, ketika kita membaca buku detektif atau misteri tersebut, otak kita dilatih untuk berpikir lebih cerdas dan mengembangkan kemampuan analisis untuk menyelesaikan masalah dalam novel misteri tersebut kan. Nah, kalau kegiatan ini diulang terus-menerus, maka kemampuan analisis kita akan berguna sekali untuk kehidupan pribadi ataupun kehidupan profesional kita. Membaca buku juga bisa menghilangkan stres karena kehidupan sehari-hari. Karena membaca memberikan ruang bagi mental Anda untuk menyibukkannya dengan hal yang lebih menarik. Ketika kita membaca buku novel atau cerita yang menarik bagi kita, seringkali kita terbawa suasana dan cerita dari buku tersebut. Terkadang kita malah menemukan solusi atau saran berharga buat masalah kita dari membaca. Yang terakhir adalah menambah fokus dan konsentrasi kita. Salah satu hal terburuk yang dilakukan teknologi pada kita adalah kita menjadi malas. Hampir semuanya tersedia di smartphone kita. Kita bahkan hampir tidak perlu fokus kepada pemecahan masalah apapun atau berkonsentrasi untuk perbaikan apapun dalam diri kita. Contohnya kalau kita ingin makan, kita tinggal pesan aja di aplikasi. Atau kalau kita ingin tahu sesuatu, kita tinggal buka Google aja dan buka Wikipedia. Kita nggak pernah lagi mengingat pengetahuan umum. Bahkan untuk menghitung saja, kita tinggal buka kalkulator, nggak lagi mikir sendiri. Nah, dengan membiasakan membaca, kita akan melatih otak kita untuk fokus dan konsentrasi, sehingga kita bisa mengingat banyak hal di otak kita. Nah, tadi itu adalah 5 dampak membaca bagi otak kita, di samping dari dampak-dampak lainnya, seperti misalnya menambah kosakata dalam berbicara, atau menambah kemampuan kita menulis, juga sebagai hiburan gratis. Yang pasti membaca memberikan dampak yang banyak bagi kehidupan kita, yang mana dampak itu adalah dampak yang positif. Jadi bagi kalian yang belum suka membaca, gue rekomen kalian untuk mulai membaca dari hal-hal yang lebih sederhana, kemudian bertingkat untuk membaca yang lebih berat. Karena membaca adalah kebiasaan yang baik untuk menambah produktivitas kita sehari-hari. So, segitu aja reading hack kali ini dari gua. Jangan lupa like dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan, dan ajak mereka subscribe channel ini supaya lebih bermanfaat untuk kalian. Gua Kang Shibro pamit, dan see you in the next video.